Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Alfi Laila, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Al-Huda Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Sesuai dengan apa yang telah kita pelajari pada modul 1, mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin penting yang saya pelajari. Di antaranya, yang pertama menuntun atau among. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian pendidik itu ibarat seorang petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya. Kemudian posisikan sesuai dengan kodrat anak, yakni merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar, sedangkan bermain dalam konteks yang lebih luas adalah berkarya. Seorang pendidik juga perlu menghamba pada anak. Artinya pembelajaran berpusat pada murid. Murid sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran. Selain itu, adanya kolaborasi trisentra pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, pentingnya penanaman budi pekerti. Adanya keselarasan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan pekerti atau tindakan. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini antara lain yang pertama, guru mendominasi pembelajaran, teacher center. Dalam proses pembelajaran saya terlalu banyak berceramah, sedangkan murid hanya duduk diam, memperhatikan dan mendengarkan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Di sini saya cenderung menyamaratakan kemampuan murid dengan melakukan pembelajaran tanpa memperhatikan bahwa sebenarnya setiap murid itu punya pribadi yang unik. Saya sadar bahwa anak-anak itu punya potensi yang berbeda-beda, tetapi kenapa masih harus disamaratakan kemampuan mereka? Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Ini yang mayoritas sering terlupakan, bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang keempat, murid pasif dan motivasi belajar matematika sangat rendah. Saya sering merasakan ketika menjelaskan materi yang mereka anggap matematika sebagai momok akhirnya membuat mereka tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada mereka apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang kelima, saya merasa kalau semua murid itu memiliki daya tangkap dan tipe belajar yang sama. Jadi inginnya mereka itu bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan gaya dan ciri khas saya. Intinya, saya hanya sebatas mengetahui pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi belum bisa benar-benar menerapkan secara konkret dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan semua siswa bisa memahami materi. Karena ada kalanya matematika itu butuh konsentrasi, meskipun bisa diterapkan dengan gaya bermain juga. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, antara lain yang pertama, mengubah mindset, pemikiran, bahwa murid bukan robot yang patuh akan instruksi yang kita berikan. Jadi, cobalah untuk memberi ruang sesuai kodratnya, yaitu
merdeka mandiri dan bermain dengan berkreasi. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid, student center, menghamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid, mereka akan menjadi lebih aktif karena terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya, dan pembelajaran pasti akan menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Yang ketiga, setiap murid terlahir istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Pendidik ibarat petani. Nah, saya jadi lebih menghargai setiap karakteristik belajar murid. Saya sadar bahwa dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan berwarna. Bagaimana sebagai seorang among, saya harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar dan penguasa kelas. Apapun yang berada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru di sini adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di sini pun juga perlu adanya kolaborasi antara orang tua, murid, dan lingkungan. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, juga dapat mengubah perilaku saya, antara lain yang pertama, menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai dengan kodrat anak. Seorang guru bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid pun juga meningkat. Kemudian, memberikan kemerdekaan pada murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan kreativitas, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Guru lebih cermat dalam menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki murid, bisa melalui observasi, interview, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan murid. Memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, kodrat alam dan zaman, serta melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain yang pertama, menerapkan sistem among, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bermakna, interaktif, dan menyenangkan dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai dengan kodrat anak. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. Konsep merdeka belajar mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya. Tujuannya apa? Agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dan berbasis permainan sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada murid. Berusaha menjadi uswatun hasanah. Sebelum kita mengajarkan bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik, diri kita sendiri dulu yang harus diperbaiki agar pantas dan layak menjadi teladan bagi murid. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan pemikiran KHD bahwa kodrat anak adalah bermain.
dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid. Yang ketujuh, melatih kecakapan abad 21 pada murid. Yang kedelapan, mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan murid. Yang kesembilan, menginternalisasi nilai-nilai karakter budi pekerti. Dan yang terakhir, menerapkan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Berikut sekilas dokumentasi proses pembelajaran dan suasana kelas di awal pembelajaran. Di kelas mata pelajaran matematika, sesuai dengan alur pembelajaran, tak lupa juga membuat kesepakatan kelas bersama semua murid. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Fungsinya sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid sebagai subjek pendidikan. Selain itu, kesepakatan kelas juga berfungsi sebagai salah satu cara guru dalam melatih tanggung jawab, khususnya tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian dokumentasi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Di sini berusaha memberikan ruang sebagai kodrat anak, yaitu merdeka. Mereka mandiri dan bermain, berkreasi melalui game virtual dengan menyelipkan permainan dalam pembelajaran matematika. Game virtual menggunakan komputer ini didesain agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi mereka. Matematika tidak akan menjadi momok lagi sesuai dengan persepsi mereka. Kemudian kita juga perlu memberikan apresiasi kepada murid atas semangatnya yang luar biasa dan pencapaiannya belajar di setiap pertemuan. Ada banyak cara yang dilakukan. Salah satunya bisa dengan pemberian reward berupa pujian, piagam penghargaan, bingkisan menarik. Itu sudah sangat berarti bagi murid. Mereka telah berhasil mendemonstrasikan alat peraga papan diagram dengan baik. Murid yang berani presentasi di depan kelas. Dan 3 teratas peraih skor tertinggi di permainan game virtual. Tujuannya agar mereka makin bersemangat mengikuti pembelajaran matematika dan semakin bersahabat dengan matematika. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, seorang pendidik itu menuntun, bukan menuntut. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik, agar anak-anak kita memiliki akhlakul karimah. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam guru hebat, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.